Halo sobat semua, eh, kali ini bertemu kembali dengan saya Inyoman Arjana Arta. Kali ini saya akan menemani sobat semua kembali untuk memberikan informasi-informasi terkini tentang pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024. Sobat semua, pada video saya yang lalu, saya telah memberikan informasi tentang simulasi atau contoh cara pemilihan program studi pada SNBT tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi sobat semua dan dalam memilih program studi, khususnya jika sobat memilih 4 program studi. Karena ketika sobat memilih 4 program studi, maka sekali lagi saya ingatkan, sobat wajib memilih 1 program studi diploma 3 pada program vokasi. Sobat semua, seperti yang kita ketahui bahwa pengumuman kelulusan masuk PTN melalui jalur SNBP tahun 2024 ini akan dilakukan pada tanggal 26 Maret tahun 2024 ini. Maka saya tak henti-hentinya untuk memberikan dorongan dan semangat kepada sobat semua agar tetap mempersiapkan diri untuk menempuh jalur SNBT jika seandainya sobat tidak lolos masuk melalui jalur SNBP, walaupun sobat semua sudah dinyatakan lolos eligible tingkat satuan pendidikan. Namun tidak ada salahnya saya selalu mengingatkan sobat semua agar tetap semangat ya, mempersiapkan diri untuk menjaga-jaga seandainya sobat tidak diterima melalui jalur SNBP tahun 2024 ini. Sobat semua, sebelum saya menjelaskan tentang tanggal-tanggal penting pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 ini, termasuk nanti adalah materi apa yang akan diujikan, kemudian jumlah soal serta durasi dalam pengerjaan soal, maka saya berharap agar sobat semua menonton video ini sampai selesai, kemudian melakukan subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian like serta komen pada kolom komentar, sehingga sobat semua tidak ketinggalan informasi penting tentang pendidikan dari kami. Sobat semua, saya akan mengajak sobat semua untuk melihat lebih teliti lagi tentang jadwal pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024. Sesungguhnya pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 ini itu terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan akun SNPMB, di mana pembuatan akun SNPMB itu dilaksanakan tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2024. Nah, terkait dengan tahapan awal ini, saya kira sobat semua sudah melakukan pembuatan akun SNPMB tahun 2024. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pendaftaran, di mana tahap pendaftaran ini dilaksanakan tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2024.
Kemudian tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan UTBK. Di mana pelaksanaan UTBK ini, khusus UTBK SNBT tahun 2024 ini dilaksanakan melalui 2 gelombang. Di mana pada gelombang 1 atau gelombang pertama itu dilaksanakan tanggal 30 April dan tanggal 2 sampai 7 Mei 2024. Nah, itu adalah untuk gelombang pertama. Sedangkan untuk gelombang kedua itu dilaksanakan tanggal 14 sampai tanggal 20 Mei 2024. Nah, kemudian tahapan yang keempat adalah pengumuman hasil. Ya, jadi pengumuman hasil UTBK SNBT tahun 2024 ini akan dilaksanakan tanggal 13 Juni tahun 2024. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah unduh sertifikat, di mana jadwal untuk mengunduh sertifikat itu dilaksanakan tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Nah, ini adalah terkait dengan jadwal-jadwal penting yang harus sobat ketahui. Harapan saya sobat jangan sampai lengah ya atau lupa dengan jadwal-jadwal penting pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 ini, karena ketika sobat lupa atau lengah maka akan berakibat fatal. Artinya sobat semua tidak bisa mengikuti UTBK SNBT tahun 2024. Sobat semua, selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait dengan materi yang akan diujikan pada UTBK SNBT tahun 2024. Di mana materi yang diujikan itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah ada namanya tes potensi skolastik atau TPS, di mana pada TPS ini ada 4 ya kemampuan yang akan diujikan. Yang pertama adalah kemampuan penalaran umum, di mana pada kemampuan penalaran umum ini ada 3 aspek yang akan diuji. Yang pertama adalah penalaran induktif, di mana jumlah soal adalah sebanyak 10 soal dan durasi waktunya itu 10 menit. Kemudian kemampuan penalaran umum yang kedua ya adalah penalaran deduktif, di mana jumlah soalnya adalah 10 soal dan waktu pengerjaannya 10 menit. Kemudian kemampuan penalaran yang ketiga adalah penalaran kuantitatif, di mana penalaran kuantitatif ini jumlah soalnya sebanyak 10 soal dan dikerjakan selama 10 menit. Kemudian TPS yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum, di mana pengetahuan dan pemahaman umum ini jumlah soalnya sebanyak 20 butir soal dan waktu pengerjaannya selama 15 menit. Kemudian TPS yang ketiga yang diujikan adalah kemampuan memahami bacaan dan tulisan dengan jumlah soal sebanyak 20 soal dan durasi waktunya adalah 25 menit. Kemudian TPS yang terakhir adalah pengetahuan kuantitatif. Jadi pengetahuan kuantitatif ini jumlah soalnya adalah sebanyak 15 soal dan waktu pengerjaannya sebanyak 20 menit. Nah, mengapa TPS ini sangat penting untuk diujikan? Karena TPS ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pada pendidikan tinggi. Nah, kemudian untuk TPS yang terakhir, di sini ada pengetahuan kuantitatif, di mana pengetahuan kuantitatif ini merupakan cakupan pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, selanjutnya materi yang diujikan itu terkait dengan
tes literasi. Di mana tes literasi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu literasi dalam bahasa Indonesia, di mana jumlah soalnya sebanyak 30 soal dan waktu pengerjaannya itu selama 45 menit. Kemudian literasi yang kedua adalah literasi dalam bahasa Inggris. Jumlah soalnya sebanyak 20 menit, ya. Jumlah soalnya sebanyak 20 soal dan waktu pengerjaannya atau durasinya sebanyak 30 menit. Nah, sobat semua, mengapa tes literasi ini sangat penting untuk diujikan? Ini adalah untuk mengukur kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks, ya, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yang akan diujikan pada UTBK SNBT tahun 2024 ini adalah penalaran matematika. Di mana penalaran matematika ini jumlah soalnya itu sebanyak 20 soal, sementara durasi pengerjaan soal tersebut sebanyak 30 menit. Nah, sobat semua, mengapa penalaran matematika ini juga sangat penting untuk diujikan? Karena akan digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia. Sobat semua, demikian informasi ini saya sampaikan ya tentang jadwal-jadwal penting pelaksanaan UTBK SNBT tahun 2024 ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua, dan sekali lagi saya mengajak sobat semua untuk terus semangat ya, terus berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti UTBK SNBT tahun 2024 ini. Demikian, terima kasih.